A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, jamaah yang di rumah kita ajak terlebih dahulu untuk melihat sebuah tayangan yang berikut ini. Dikutip dari tribunjakarta.com, aksi TH diketahui sudah berlangsung sejak lama. Di daftar kontak terblokir tercatat ada sekitar 80 janda yang telah menjadi korbannya. Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, Kompol Diki Vertovan menjelaskan, pelaku memang mencari mangsa seorang janda lantaran lebih banyak uang. Dari semua kontak korban yang dihubungi kepolisian, tak semuanya mau membeberkan aib kisah cinta mereka dengan TH. Sebagian ada yang mengaku ikhlas meskipun hampir 30 juta uang miliknya digasak oleh TH. Namun dari beberapa nomor yang telah dihubungi, ada salah satu korban yang telah melaporkan TH ke Polsek di salah satu kota di Jawa Barat. Auzubillah min dzalik. Nah begini nih, yang bikin kesel, yang bikin malu para laki-laki nih gara-gara mempermainkan wanita. Apalagi janda. Janda ini kan sebenarnya kan orang yang perlu dilindungi. Apalagi kalau punya anak, ya kan nggak punya suami. Dari mana dia cari duit malah diperes lagi, nauzubillah. Wanita itu harusnya dijaga, dilindungi, bukan di PHP-in. Apalagi ditebar-tebar janji. Nah ini hari ini nih ya, kita membahas tentang tema buat semua nih, buat juga yang ABG yang lagi nonton ya, calon-calon mamah muda dan juga nantinya anak-anak adik-adik kita nih supaya sama-sama belajar. Temanya adalah hati-hati tertipu janji manis si dia. Wah ini bersama guru-guru kita yang terhormat. Di sebelah kanan saya ada Umi Maki, Assalamualaikum Umi. Di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Agus Dermawan, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dan juga di pojok yang ganteng nih ada sahabat saya nih yang terhormat Ustaz Syam. Assalamualaikum Ustaz Syam. Nah ini hari ini kita membahas ini nih Ustaz Syam ya. Laki-laki yang hidungnya ada garis-garisnya. Kenapa itu? Hidung belang. Oh belang-belang. Ada garis-garisnya. Laster dong ini. Iya, ini kan kalau namanya laki-laki ini pasti ada hilafnya. Tapi ada sebagian laki-laki ini yang mudah berjanji kepada para wanita dan menganggap ini enteng. Dan bikin wanita ini sengsara menunggu kayak kepastian gitu kan. Benarkah dalam pandangan Islam ini bahwa sebuah janji itu merupakan masalah besar yang berpengaruh bagi kebaikan atau kecelakaannya di dunia maupun di akhirat. Mohon izin nih Ustaz Syam nih. Yang alhamdulillah belum menebar janji kemana-mana nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Guru kami yang mulia Kiai Haji Agus Darmawan, Umi Maki, ada Abi Maki juga yang nganterin Umi hari ini, Masya Allah. Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah, kalau berbicara tentang janji, janji itu adalah hutang. Ya, kita sering sekali mendengarkan istilah ini, ungkapan bahwa janji itu adalah hutang. Sedangkan Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang masih ada hutangnya. Bahkan sahabatnya sekalipun, jikalau masih ada hutangnya Rasulullah tidak mau mensolatinya. Pasti Rasulullah tanya dulu, kalau ada hutangnya silahkan kalian solati. Sebelum tidak ada sahabat yang membayarkan hutangnya, Rasulullah tidak akan pernah mau mensolatinya. Tapi kalau sudah terbayarkan hutangnya, Rasulullah SAW mensolatinya. Walaupun Rasulullah tidak mensolati, tapi sahabat tetap mensolati jenazah tersebut. Bahkan Rasulullah SAW kalau kita melihat, jadi orang yang mempunyai janji atau yang mempunyai hutang ini berat sekali permasalahannya atau berat sekali tanggung jawabnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang. Sedangkan janji itu adalah hutang. Kita ketahui sama-sama. Maka kalau ditanyakan apakah ini benar bahkan akan menjadi masalah atau menjadi kebaikan bagi seseorang manusia ketika mereka berjanji. Oh betul, karena pertanggungjawabannya sangat besar. Dalam Al-Quran disebutkan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting, wala taqrabuz zina wala taqrabu malal yatim, kemudian wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dalam surah Al-Isra terselip satu di situ, Allah katakan wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji kalian, karena setiap janji, setiap kalimat-kalimat yang kalian keluarkan dalam hal berjanji, semuanya akan
dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya yang namanya menepati janji. Kemudian di ayat lain sering kita dengarkan di khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ternyata di ayat 91 di surah An-Nahl ini Allah langsung sambung situ. Wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum, dan tepatilah janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada janji kepada diri sendiri, ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada janji kepada orang lain. Seperti kasus yang ada di video tadi, bukan hanya mengingkari janji kepada orang lain, tapi juga mengingkari janji kepada Allah. Sebelum mereka keluar daripada perut ibunya, seluruh manusia dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjanji, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Maka mereka berjanji, qalu bala syahidana, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa kami lahir di dunia untuk menyembahmu. Sedangkan menipu orang lain itu bukan termasuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengkhianati orang lain termasuk adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih buruknya lagi menjadi masalah besar. Kenapa? Digolongkan sebagai orang yang munafik dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang suka berjanji tapi mengingkarinya itu digolongkan sebagai golongan munafik oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah min zalik. Ini dia nih pelajaran banget buat kita semua nih, laki-laki terutama yang kadang-kadang ini memang suka lupa dengan menepati janji kepada istri. Bukan hal sepele nih. Iya, malah kadang-kadang ya mohon maaf sebelumnya gitu ya kan, lupa ngasih uang belanja, pura-pura diem-diem aja, diem-diem baik kata orang. Nah ini nih ya, bicara masalah laki-laki, kebiasaannya pasti hampir semua laki-laki ini atau semua manusia ini pasti punya hobi. Dan kadang-kadang hobinya ini adalah melupakan segalanya nih. Nah ini contohnya salah satu yang akan kita lihat tayangan berikut ini. Kau dengan dirimu saja, dengan duniamu saja. Bentar, ini kamu lagi nyindir aku ya? Apaan sih sayang? Kan aku cuma nyanyi doang. Ya, tapi kenapa ekspresi muka kamu tuh? Udahlah sayang, gak usah seuzon. Ini kan cuma lagu doang. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya diri. Oke, aku paham. Jadi karena aku sekarang suka main game, gak ada waktu buat kamu marah sama aku. Maksudnya apa sih? Aku kan cuma nyanyi aja sayang, ini cuma lagu doang. Oke, terserah. Teruskanlah, teruskanlah. Kau begitu. Ini juga ya maksudnya ceweknya juga nggak mau ngomong langsung gitu, ngasih kode. Pakai lagu-lagu yang nyindir-nyindir doang. Tapi ini benar ini, biasanya laki-laki ini kadang-kadang kalau udah asik dengan hobinya, ya hobi ini banyak macam-macam nih Umi nih. Zaman sekarang nih ada yang motoran, yang main sepeda, ada yang mungkin melihara binatang nih kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau udah asik dengan hobinya. Abi Kalau Abi hobinya burung ya, piara burung. Tapi itu kan pahala juga miara ngasih makan. Kalau hobi naik sepeda kan bukannya miara ngasih makan sepeda gitu. Walaupun sehat tapi kadang-kadang lupa sama keluarga. Nah benarkah nih sekarang nih bahwa laki-laki hanya banyak mudah berjanji tapi lupa menepati janjinya, terutama dalam pemberian perhatian kepada istrinya atau keluarganya, karena laki-laki ini telah dilupakan oleh hobinya dan kebiasaannya. Mohon izin Umi penjelasannya nih, yang pengalamannya juga alhamdulillah Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Kiai, Ustadz, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Mas Fadli bertanya, benar nggak sih laki-laki kalau udah janji gitu kan, lupa sama janjinya karena kadang-kadang terlupakan oleh hobinya. Harusnya yang jawab laki-laki juga gitu kan, saya perempuan. Tapi kan biasanya saksinya adalah perempuan. saksinya ya, subhanallah. Subhanallah, perkataan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu memang tidak seperti perempuan ya. Bahkan subhanallah, ketika perbedaan ini disatukan dalam satu pernikahan yang indah, maka perbedaan ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Dan teringat perkataan dari Dr. Aisyah Dahlan dalam ilmu nafsi wa tarbawi mengatakan bahwa aklur rajul itu akluhu mukhassasun laisa mufarra'un. Artinya akal laki-laki itu fokus
tidak kemana-mana, nggak mencar. Makanya kata dokter Raisa dan apa kayak kacamata kuda gitu. Kalau satu ya satu. Beda dengan perempuan. Akluha kalma. Akalnya itu seperti air. Jadi cepat mencair, mudah berbaur kemana-mana. Jadi nggak cuma satu pikiran. Bisa nih perempuan dalam satu situasi mikirin ini, mikirin itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Ya punten-punten usikum wa ya nafsi bitaqwa. Ibu-ibu punten. Kalau udah ngerjain sesuatu itu bisa semuanya 1 hari 1 jam itu selesai. Kita perempuan ya bunda sekalian yang dirahmati Allah di rumah, kita tuh bisa begitu masuk satu ruangan, cetrekin mesin cuci, lalu nyetrekin blender, lalu goreng bakwan, sebelahnya ngegodok daging, belum lagi anak kita diajarin PR. Laki-laki bisa? Enggak. Subhanallah, ini makanya dikatakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Tapi subhanallah, ketika sudah berjanji, apakah benar laki-laki itu mudah lupa? Punten, sifat pelupa itu ada dimiliki oleh semua manusia, laki-laki dan perempuan. Makanya namanya manusia itu dikatakan insan. Ya, insan ini adalah sifat dari manusia karena nama insan ini adalah sifat, namanya adalah bashar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innani ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, aku ini sama manusia seperti kalian yang punya sifat insan. Seperti halnya punten cabe. Cabai itu sifatnya pedas, maka kalau kita datang ke tukang bakso, bang beli bakso yang pedas ya, itu udah paham. Kalau yang pedas yang banyak cabainya bukan yang banyak baksonya. Betul, iya pasti. Makanya punten kalau dikatakan laki-laki mudah lupa, ya itulah insan. Dan punten karena tadi fokusnya hanya dengan satu pikiran, maka kita sebagai perempuan yang sudah mendapatkan janji, kewajiban kita juga untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan, karena kewajiban untuk mengingatkan dalam suatu yang bermanfaat itu juga akan menyelamatkan pasangan kita ketika dia berjanji. Seandainya punten dia lupa lalu kita tidak ingatkan, ya jangan salahkan dia juga. Insya Allah kalau kita mengingatkan beliau mau kok mengikuti apa yang kita mau. Misalnya punten satu saat misalnya sudah janji kepada kita, weekend pokoknya insya Allah kita jalan. Tiba-tiba di malamnya nih udah izin aja sama istri, mah besok saya goes ya. Jangan nih kalimat, nah lupa nih, mah janji nggak gitu. Boleh mengingatkan tapi uslub tuh caranya seperti apa. Makanya perkataan dari guru kami ketika ingin memasukkan pendapat kepada suami, maka posisikan kita sebagai makmum. Artinya ketika mengingatkan imam tanpa membatalkan sholatnya. Jadi baik-baik, wallahu a'lam. Ini dia, benar, ini jawaban perempuan, makanya harus jawaban dari perempuan. Karena kan laki-laki kalau udah ketemu sama teman-temannya lupa Mi. Ini kadang-kadang racunnya juga temennya juga, kira mau pulang ya dibilang sama teman gini, ngapain sih pulang lu, ya kan? Ini kita masih asik-asik ngobrol Ngapain nih. pulang, Oh iya takut juga bini ya? ngobrol Kata lagi. gitu kan. Iya. Takut sama Istri bini ya. banget gitu. Istri banget sih apa? Ikatan suami takut istri. Thanksin deh kalau kayak Pada gitu. suami tuh. sayang istri kalau begitu. Nah, harusnya ya, ikatan suami sayang istri harusnya. Ini nih, Masya Allah nih. Kalau tadi masih bisa ditolerir dengan komunikasi. Tapi kalau yang ini nih, saya mau ngajak lihat tayangan yang bikin kesel, yang kadang-kadang memang kalau dibilang dengan akal nih, nggak bisa ditolerir. Yaitu ditinggal istri kerja, laki-laki memberi janji indah pada remaja demi nafsunya. Nauzubillah, ini dia tayangannya. Kini SA telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kalidawir, Ibda Bambang Kurniawan mewakili AKP Santoso. Dikutip dari tribunjatim.com, Kamis 21 Mei 2020, korban yang pertama kali diketahui adalah Melati, nama samaran, seorang remaja berusia 15 tahun asal Kecamatan Ngunut. Awalnya sang ayah yang berinisial S khawatir saat tahu Melati sering bermain ke rumah SA. Ia khawatir lantaran selama ini SA ditinggal istrinya ke luar negeri. S kemudian menginterogasi anaknya sepulang dari rumah SA pada Senin 18 Mei 2020. Kepada S, Melati mengaku sering ke rumah SA karena dijanjikan akan diberi uang kos sebesar Rp450.000 per bulan. Nauzubillah min zalik. Pak Kiai, nah ini dia nih Pak Kiai nih. Ya kan Pak Kiai kan kalau bicara masalah mendidik anak nih Pak Kiai yang paling senior di antara kita nih. Dan kebetulan juga kita punya anak-anak perempuan yang perlu dijaga supaya tidak terjerat dengan laki-laki hidung belang model-model begini nih. Betul ya kan? sekali. Ini kita harus hati-hati banget nih, sebenarnya dalam pandangan Islam apa saja faktor yang membuat wanita ini mudah tertipu dengan janji manis dari laki-laki hidung belang ini nih. Mohon izin Pak Kiai penjelasannya ya. Udah panas kita kalau ngeliatnya begini, kita kesel emang katanya. Hidung belang. Hidung belang. Baik Abang Fadli, Keisham, Umi Maki, Abi Maki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Islam itu indah, jamaah alhamdulillah, sungguh luar biasa. Di sini banyak wanita itu mudah tertipu. Karena kalau Umi mengatakan seperti air, bahwa betul sekali, jadi sensitif seorang wanita itu memang dengan perasaan beda dengan laki-laki, dengan logika. Nah kalau mudah tertipu itu kebanyakan, walau tidak semuanya, perempuan itu cepat menerima. Dan cepat menerima juga cepat jatuh cinta. Nggak tahan tuh sama rayuan-rayuan gombal, Bang. Betul. Dan berikutnya nggak boleh ngelihat cowok-cowok yang ganteng, yang cakep, yang gagah, yang betul-betul mantap lah menurutnya. Bahkan saya sudah terlanjur cinta, terlanjur sayang. Kalau itu sudah ada di hati kedua belah pihak, maka datang setan terkutuk. Makanya asbabul fitan itu talata. Ada 3 hal yang menyebabkan fitnah para pemirsa. Yang pertama, ainun nazirah, mata yang suka memandang. Kalau mata sudah memandang, maaf, akan muncul yang kedua, wasyahwatun qadirah, syahwat yang memuncak. Kalau sudah memuncak, wasuratun nadirah, kepengen tuh melihat sesuatu yang indah, yang dimaksud, akhirnya timbul tuh tidak hanya yang direnggut hartanya, tertipu tapi jiwanya, bahkan kehormatannya. Tadi Ustadz Syah mengatakan dalam Quran, wala takrobuz zina innahu kana fahisyatan wasa'sabila. Jangan kau dekati zina. La takrobu, bukan jangan kau berzina hari Rabu, bukan. Jadi wala takrobuz zina itu jangan kau dekati zina, bahwa itu hal yang fahisyah, yang keji. Tapi itu jalan yang jelek. Makanya ada solusi, ada follow up-nya untuk supaya tidak tertipu seorang perempuan, wanita itu tentunya kembali kepada Allah, kuatkan iman takwanya. Amin dong. Amin. Para pemirsa, makanya ada kata thubut ainudujul, akidah kemantapan ideologi, akidah yang tinggi, Islamnya mantap. Imannya Masya Allah kuat, tapi ada kata ihsan anta budallah ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa inhu yarah. Jadi kalau kita sembah Allah, berbuat kebaikan kepada Allah, seakan kita melihat Allah kok. Tapi kalau kita nggak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Makanya pada saat ini kuatkan iman takwa. Kedua, logika, tidak hanya perasaan saja. Wahai wanita, walau tidak semuanya logik, thubut ainudujul akli. Yang ketiga, thubut ainujudun nafsi. Thubut ainujudun nafsi, kemantapan jiwa. Godaannya banyak. Kuatkan iman takwa. Kembali ke yang atas. Baru walaupun kita ada jiwa yang sosial. Thubut ainujudul istimai, kemantapan sosial. Tentunya harus ada koridor-koridor keagamaannya. Itu Abang Fadli. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Pak Kiai ini ilmunya nih. Karena memang kita punya anak perempuan ini perlu kita jaga banget. Benar-benar ya. Karena kalau misalnya udah disayang-sayang dari kecil, tiba-tiba udah gede disia-siain sama orang, kita kesel juga orang tuanya. Bukan? Tapi sejadinya Bang Fadli kuatkan iman. Insya Allah ke depannya aman. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah, saya masih punya tayangan nih ya. Katanya nih wanita ini nggak boleh dibohongin. Apalagi sampai laki-laki ingkar janji. Ada tayangannya nih, ini dia. Kamu kan udah janji ya. Aku tiba-tiba banget sih, biasanya juga kalau lembur mana udah kemarin bilangnya. Baru juga jam berapa? Ya udah makan dulu kek. Ya kalau kita ngelihat tadi nih, kita bicara masalah tentang wanita nih, Umi mohon izin, ini sensitif, makhluk yang paling sensitif. Makanya saya paling takut janji sama istri saya. Karena saya takut mengingkari. Karena kalau tadi Ustaz Syam bilang janji adalah hutang masalahnya kan. Karena malas ditagih. Malas ditagih, jadi saya nggak mau janji gitu loh. Al-wa'du dainun. Apa tuh? Janji itu utang. Iya benar makanya. Nah sekarang pertanyaannya nih Umi nih. Kalau di dalam Islam itu janji memang harus ditepati. Tapi ada nggak sih janji ya yang bisa kita nggak tepati nih sebagai laki-laki. Tapi kalau misalnya perempuan kan memang selalu mengingat nih orangnya. Dia ada nggak kira-kira Umi?
Ada sih tapi nanti aja kali ya. Nah, nanti aja ya. Oh ya Allah, Umi pinter banget sih. Bikin penasaran. Bikin penasaran jamaah yang di rumah. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.